Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummi salamata. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepadanya, qalat, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun, sesungguhnya aku ini perempuan, asyaddu sya'ra ra'si, asyaddu lebih tebal, sya'ra ra'si rambut kepalaku, afa anquduhu li ghuslil janabati, afa anquduhu apakah aku harus membuka gelung rambutku atau kunciran rambutku li ghuslil jinabati, untuk mandi jinabat, wa fi riwayatin wal haidati, dan dalam riwayat lain mandi sebab haid. Qala, Nabi menjawab, la. Innama, sesungguhnya, yakfiki, cukup bagimu, antahsi, untuk menyiramkan, ala ra'siki, atas kepalamu, salasa hasayatin, dengan 3 kali siraman. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis Imam Muslim. Mari bapak-bapak kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummi salamata, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni, sesungguhnya aku, imra'atun, seorang perempuan, asyaddu, lebih tebal, sya'ra ra'si, rambut kepalaku, afa anquduhu, apakah aku wajib membuka ikatan rambutku, li ghuslil janabati, untuk mandi janabat, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, wal haidati, untuk mandi haid. Qala, Nabi menjawab, innama, sesungguhnya, yakfiki, cukup bagimu, antahsi, untuk menyiramkan, ala ra'siki, atas kepalamu, salasa hasayatin, dengan 3 kali siraman. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis Imam Muslim. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini tentang kaifiyah mandi hadas besar. Baik itu mandi hadas besar sebab junub, atau mandi hadas besar sebab haid atau yang lain. Dalam hal kewajiban mandi hadas besar itu ada 6 ya. 3 berlaku laki-laki dan perempuan, yang 3 khusus perempuan. 3 yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan mandi hadas besar itu di antaranya adalah yang pertama, ihtilam ya, mimpi enak-enak keluar air mani. Itu wajib mandi baik laki-laki maupun perempuan.
Yang kedua, iltiqaul khitanaini, bertemunya dua persunatan. Persunatan laki-laki, persunatan perempuan. Ya, sekalipun tidak inzal, tidak keluar. Yang penting kepalanya sudah nongol melewati pintu, ya, sekalipun tidak keluar, maka wajib mandi. Si laki-laki wajib mandi, si perempuan wajib mandi. Yang penting, ya, kalau ibarat orang masuk rumah, palanya sudah nongol, keluar lagi, ya. Nah, kalau keluar lagi nongol lagi, keluar nongol lagi, memang sengaja begitu itu. Nah, itu wajib mandi. Yang ketiga yaitu al-maut, mati. Ya. Yang mati orang laki-laki wajib mandi. Mandi apa dimandikan? Dimandikan. Yang perempuan mati juga wajib dimandikan. Itu berlaku laki-laki dan perempuan. 3. Lalu yang 3 khusus perempuan. Ya. Jadi perempuan 6 itu, laki-laki 3, ya, perempuan 6. Nah, 6 itu yang 3 yang laki-laki enggak mandi, yaitu haid, ya, perempuan yang haid. Ya. Haid itu darah kotor yang keluar dari kemaluan perempuan, itu haid namanya. Makanya orang tua dulu nyebutnya kotoran. Haid, mampet, wajib mandi. Lalu nifas. Nifas yaitu darah yang keluar pasca melahirkan. Nifas biasanya berapa hari? Ini biar kata bapak-bapak tahu ini, karena biasanya ngintip terus. Iya, sampai mampet, ya. Ya, udah 30 hari nanya, "Mak, gimana? Udah mampet belum?" "Belum, Pak." Katanya. "Ah, masa belum?" "Iya, belum, nggak percaya." Ya, udah 40 hari. Ya, nanya lagi, "Udah belum, Mak?" "Belum." "Ah, belum siap kali, bukan belum mampet." Ya. Iya, karena rasa ngilunya masih berasa. Kata orang perempuan begitu. Nah, kalau haid itu ukurannya sehari semalam paling cepat. Rata-rata seminggu, 6 hari, 7 hari. Paling lama 15 hari. Kalau nifas itu paling cepat lahgotan, ya, sak jebrolan. Bayi lahir jebrol, darah keluar jebrol, mampet langsung. Tapi hampir tidak ada perempuan yang begitu, kecuali Sayyidatina Fatimah, putrinya Rasulullah. Sayyidatina Fatimah itu nggak pernah ninggalin sholat, karena nggak pernah main. Kalaupun nifas, bayinya lahir, darah keluar, mampet, mandi, sholat. Umumnya 20 hari, ya, sampai 30 hari, ya. Paling lama 40 hari. Kalau orang Jawa bilang kapat sasur, ya. Kapat sasur apa kapat kasur, ya. Apa papat kasur jadiin satu. Kapat sasur, ya, 36 hari. Nah, makanya kalau sudah 36 hari disebutnya selapan, ya. Selapanan. Itu kalau kata almarhum siapa dulu, ya, almarhum Pak Purbadi, ya, selapan, ya, disesel wis mapan. Itu disebut selapan, ya, disesel wis mapan. Nah, itu nifas. Kemudian wiladah. Wiladah itu sebab melahirkan, ya, sebab melahirkan. Lah terus kalau melahirkannya disesar bagaimana?
Nah, dia belum boleh mandi, orang baru dibobok. Ya. Ntar kalau udah kering, baru dah dia mandi. Ya. Maka ukuran wiladah melahirkan itu, kalau melahirkannya normal, ya, sebab ngedennya itu mengeluarkan energi, maka mengembalikan tenaganya lewat mandi. Ya. Perempuan haid itu lubang pori-porinya menyempit. Nanti lubang pori-pori akan longgar lagi kalau dia sudah mandi haid. Suami istri hubungan, ya. Nah, hubungan itu karena ada energi yang dikeluarkan, maka membuat sempit lubang pori-pori. Nah, lubang pori-pori yang sempit itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ngobatinya bagaimana? Mandi. Maka yang sering diperintah mandi adalah umat Islam. Ya. Itu tadi 6 wajib. Yang sunnah banyak. Mau sholat Jumat, sunnah mandi. Mau tawaf, sunnah mandi. Ya. Kemudian apalagi tuh? Ya. Banyak itu, ada 10 sunnah mandi. Ya. Nah, jadi yang dianjurkan sering mandi itu kalangan kita umat Islam. Ada seorang perempuan namanya Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah ini ya istrinya Abu Salamah. Ya. Ummu Salamah ibunya Salamah, suaminya bapaknya Salamah. Ya. Ummu Salamah itu cantik. Suaminya waktu sakit-sakitan ngomong sama Ummu Salamah, aku doakan kamu nanti kalau aku mati duluan supaya kamu dapat suami orang yang paling baik, ya, manusia terbaik. Gitu. Nah, diajarin ya doanya, yaitu Allahumma sbir fi musibati wahlufni khairan minhu. Ya Allah, berikan aku kesabaran lewat musibahku dan gantilah ya musibahku ini dengan lebih baik dari apa yang terjadi dalam musibah. Nah, kalau misalnya seorang perempuan ditinggal suami begitu, wahlufni zaujan khairan minhu. Ya Allah, ya gantilah aku suami yang lebih baik dari dia. Nah, kalau yang meninggal istrinya, doanya wahlufni zaujatan khairan minha. Ya Allah, gantikan ya pasangan hidupku ya yang lebih baik dari yang sudah tidak ada. Begitu. Maka begitu suaminya meninggal, sudah selesai masa iddah, banyak yang ngelamar. Sayyidina Utsman ngelamar, Sayyidina Umar ngelamar, Sayyidina Abu Bakar ngelamar, ditolak semua. Karena doanya gantikan suami yang lebih baik, bahkan yang paling baik. Akhirnya dilamar sama Rasulullah. Jadi istrinya Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Dia ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kan perempuan, rambut saya tebel, ya. Terus kan sering dikonde, ya, dikonde, digelung apa dia apa nih bahasanya apa tadi? Digelung, diikat, ya, ditali, ya, dikonde atau diikat. Itu kalau mandi perlu dibuka apa enggak ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Enggak usah. Ya. Kalau mandi enggak usah dibuka. Innama yakfiki ya, antaksi ala ra'siki salasa hasayatin. Kalau nanti kamu mandi cukup kamu siram ya, rambutmu itu 3 kali siraman. Nah, ini tentu tidak serta-merta cukup disiram semata ya.
Keterangannya fihi dalilun ala annahu la yajibu naqdu dhafairil mar'ah idza wasalal ma'a ila usulis sya'ri. Dari keterangan hadis ini ada dalil yang mengatakan tidak wajib melepaskan kuncir atau gelung perempuan dengan syarat apabila airnya mengalir sampai ke semua rambut, mengalir sampai ke kulit kepala, itu enggak wajib dibuka. Wa illam yasilil ma'a illa bin naqdi wajaba naqduha. Maka apabila dimungkinkan air itu tidak mengalir merata pada seluruh rambut atau bahkan tidak membasahi pada kulit kepala, ya, wajaba naqduha, maka wajib dibuka gelungnya, wajib dibuka kuncirnya. Tapi kalau yakin meresap sampai ke semua rambut-rambutnya, bahkan sampai ke kulit kepala, maka tidak mesti dibuka. Berarti begini, kalau rambutnya itu tidak panjang, ya cuman dikuncir, itu kalau disiram saja memungkinkan itu air ngalir ke seluruh bagian rambut. Tapi kalau rambutnya tebal apalagi panjang, ya, kan ada tuh perempuan rambutnya panjang, ya, sampai sekaki, bahkan ada yang rambutnya lebih panjang dari badannya, ya. Itu namanya usahain diri, pingin menjadi rekor Guinness Book, ya. Pelihara rambut nggak pernah dipotong, ya, badannya tingginya 160 meter, ya, rambutnya panjangnya, ya, 160 meter, 1,6 meter, ya, rambutnya panjangnya sampai 5 meter. Nah, itu kan nyusahin diri namanya. Nah, kalau posisinya seperti itu maka wajib dibuka. Kalau rambutnya tebal, panjang, ya, gelungnya wajib dibuka. Wal hadisu ma'mulun ala annahu in kana yasilul ma'u ila jami' sya'riha min ghairi naqdin. Ya, hadis ini mahmul, ya, pemahamannya kalau memang air itu bisa ngalir ke seluruh anggota badan tanpa harus dibuka. Fa isalul ma'i ila jami'il badani wasya'ri wal basyarati hatta bayyana syu'uru wajibun. Tapi kalau ingin sempurna, air mengalir ke rambut, ke kepala, sampai ke kulit, seluruhnya, maka wajib dibuka. Wa syartun min syuruti sihhatil ghusli, bahkan menjadi syarat dari sahnya mandi hadas. Sekarang bagaimana dengan orang yang pakai wasmir? Apa wasmir? Semir, ya, semir rambut. Bagaimana hukumnya? Rasulullah memberikan pelajaran, ya, jangan kau menyemir rambutmu dengan warna hitam, tapi boleh dengan warna yang lain. Warna yang lain itu di zaman Rasulullah warnanya kuning tua, ya, pirang, karena nyemirnya pakai daun pacar, atau kalau sekarang namanya henna, ya. Nah, kalau disemir pakai daun pacar atau henna, itu air semir itu tidak melapisi rambut, tapi meresep ke dalam rambut, ya, meresep. Karena itu Nabi membolehkan. Tapi bukan berarti selain hitam itu hijau, merah, ya, bukan. Tapi warna kuning kecoklat-coklatan karena itu pakai daun pacar. Karena daun pacar itu meresep, ya, seperti misalnya kita pasang daun pacar di kuku, ya, tempelin tuh. Nanti begitu daun pacarnya dibuang, itu warnanya jadi, ya, coklat, ya, coklat. Nah, itu meresep dia. Nah, kalau meresep
berarti tidak menghalangi kulit, karena kuku ini bagian dari kulit. Tapi kalau semir itu modelnya melapisi kulit, melapisi rambut, berarti rambutnya tertahan oleh aliran air, karena rambutnya menjadi tebal sebab ketutup oleh alat semir tadi. Maka yang begitu ya, hukum nyemir itu pada dasarnya mubah. Tapi ketika rambut disemir kemudian menghalangi sahnya mandi jinabat, menghalangi sahnya mandi hadas besar, maka berarti nyemir itu menjadi hukum haram, karena menghalangi kesempurnaan dalam ibadah. Nah, sekarang semirnya modelnya sampo, ya, itu yang di iklan-iklanin itu semirnya modelnya sampo. Coba dicek dulu, ya, tempelin dulu di jari, ya, sudah nempel, disiram, itu nempel apa meresep? Kalau nempel seperti cat kuku, nggak boleh. Tapi kalau meresep, bahannya sudah dibuang, sudah hilang, tapi warnanya ada di situ, berarti boleh. Karena dia sistemnya adalah meresep ke dalam rambut. Boleh. Jadi kita lihat dulu modelnya. Kalau modelnya nutupi rambut, maka hindari. Tapi kalau modelnya meresep ke dalam rambut, maka silakan. Nah, kenapa? Karena bisa menghalangi saat orang mau mandi hadas besar. Berarti kalau terhalangi bagian dari anggota badannya, maka berarti dia menjadi orang yang tidak sah dalam mandi hadas besar. Sekarang bagaimana dengan tato? Tato permanen, ya, bukan tato-tatoan anak-anak yang pakai permen, ya. Ya. Tato permanen tinggal lihat bahannya. Kalau tato permanen itu bahannya zat pewarna dari dedaunan yang tidak mengandung unsur najis dan haram, maka nggak ngaruh, ya. Misalnya anak santri, ya, mau ikut-ikutan pakai tato, ya. Nah, anak santri kan tatonya gambar masjid, gambar beduk gitu, ya. Ya. Pasang itu gambar beduk di lengannya kanan kiri misalnya. Itu kalau bahan bakunya bukan barang najis, maka tidak mempengaruhi. Tapi kalau bahan bakunya itu ada unsur najis yang ditempelkan ke badan kita, berarti selama ada tato itu ada benda najis yang ada di badan kita. Berarti menjadi suci apa enggak itu badan? Enggak, ya. Enggak, karena ada benda najis. Maka tato yang model begitu harus dibuka, ya. Sekarang ada istilah buka tato, ya. Ya. Modelnya dipanaskan pakai alat, disedot itu. Disedot. Kalau awal-awal tuh yang pada ketakutan digosok, iya, kulitnya jadi ngelotok gitu. Nah, sekarang modelnya ditarik, disedot tuh. Ya. Ya, sekalipun bekas-bekasnya masih ada. Bagi yang sudah terlanjur bertato, ingat-ingat itu tatonya barang suci apa barang najis. Kalau barang suci, ya sudah terlanjur, nggak apa-apa. Tapi kalau tatonya dari barang najis, itu segera dibersihkan. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini satu hadis sudah kita baca, ya, satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin, rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, tidak membolehkan masuk ke dalam masjid lihaidin, bagi perempuan yang sedang haid, wala junubin, dan tidak membolehkan, yakni tidak menghalalkan orang yang sedang punya hadas junub. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, mentashih hadis Imam Ibnu Khuzaimah. Mari kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni, sesungguhnya aku, la uhillu, tidak menghalalkan, al masjidah, masjid, yakni untuk masuk ke dalam masjid, lihaidin, bagi perempuan yang haid, wala junubin, dan tidak halal pula masuk ke masjid orang yang punya hadas junub. Rawahu, meriwayatkan hadis, Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa sahahahu, dan membenarkan Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, Rasulullah tidak menghalalkan masuk masjid, yaitu perempuan yang sedang haid dan orang yang punya junub. Artinya orang yang punya hadas besar dilarang masuk ke dalam masjid. Qauluhu la uhillu al-masjida ila akhirih, fa nafyut tahlil yadullu ala tahrim. Maka larangan halal ini menunjukkan haram hukumnya. Fastufida, maka memberikan faidah minhu, daripadanya, annahu, bahwasanya, yahrumul lubsu fil masjidi lihaidin wa man bihi hadasa wa man bihi hadasu akbarin. Ya, bahwasanya Allah mengharamkan, ya, Rasulullah mengharamkan orang itu berdiam di masjid padahal dalam keadaan haid, atau orang yang sedang punya hadas besar, ai junubin, ya, yakni junub. Wa qisa, dan dianalogikan, bil haidi an-nufasa'u. Wa ammal mururu fil masjidi biduni lubsi li haidin wa nufasa'in wa man bihi janabatun fayahillu. Jadi perempuan sedang haid, ya, atau sedang punya hadas besar, atau orang laki-laki sedang punya hadas besar, dia masuk ke dalam masjid, maknanya al-lubsu fil masjid, berdiam, masuk dan berdiam, ya, itu haram hukumnya. Makanya kita kudu ngingetin tuh kalau pernikahan di masjid, ya. Kalau nikah di masjid, ya, diumumkan bagi kaum wanita yang sedang haid, mohon tidak untuk ikut masuk ke dalam masjid. Itu kalau nggak diumumin begitu, panitia dosa itu. Kalau ada perempuan yang masuk ke dalam masjid. Saya pernah marah besar sama jamaah umroh saya, ya. Udah saya umumin bahwa yang sedang haid dalam tawaf wada jangan ikut masuk ke Masjidil Haram,
jangan tawaf di halaman Ka'bah. Diem. Udah hanya selesai, dia baru ngomong, Ustaz, mohon maaf, tadi saya sedang haid. Wah, saya marah besar itu. Nggak boleh, karena itu berarti al-lubsu. Masjid-masjid luar Masjidil Haram aja dilarang, apalagi Masjidil Haram. Ya, termasuk musola. Ibu-ibu pengajian hari apa di sini? Hari Senin. Tuh yang sedang haid boleh ngaji di luar musola. Ini tegas nih, biar pada denger. Ya. Karena ngajinya belum ada guru. Ya. Masih zikir selawatan, yasin, ya, doa, kocok arisan. Ya. Itu berarti ngajinya belum ada guru. Ya. Jadi saya ngomong begini bukan berarti gurunya harus saya. Tuh, karena ada yang salah paham. Ya. Harus ada guru tuh pengajian ibu-ibu. Dianggapnya saya yang mau jadi guru. Pilih guru. Kalau ada jamaah perempuan, gurunya perempuan, pilih. Ya. Bukan berarti saya nawarin diri, enggak. Jangan salah paham. Saya ngomong begitu, ada yang ngomong, oh gitu ya Pak Ustadz. Ya. Berarti selama ini pahamnya ada guru itu, gurunya harus saya. Nah, padahal saya nggak ngomong begitu. Nah, perempuan ngaji di musola, dia sedang haid, jangan masuk, jangan duduk di musola, di luar sana, ya, supaya pahala ngaji tetap dapat, tapi tidak dosa. Kalau masuk berarti al-lubsu, ya, al-lubsu. Ya. Orang punya hadas, ya, masuk ke masjid, ke musola, ya, misalnya merebut musola taqwa, ya, lupa tadi, ya, baru ngumpul sama istrinya, belum mandi, ujuk ke musola. Tuh, kudu segera keluar, ya, segera keluar. Karena berarti sedang dalam keadaan kotor. Wa ammal mururu bidunil lubsi, ya, fayahillu. Tapi kalau lewat doang boleh. Enggak ada jalan lain, rumahnya, halamannya nyambung sama masjid atau musola, kan dia lewat mondar mandir itu. Setiap keluar beli jajanan, pulangnya lewat tuh teras masjid. Nah, al-murur yahillu, kalau lewat doang boleh. Lewat itu berarti masuk dari pintu 1, keluar dari pintu 2. Tapi kalau masuk dari pintu 1, keluar di pintu 1 juga, namanya bukan lewat. Ya, muter balik, apalagi sempat duduk dan sebagainya, itu nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena dalam kondisi kotor. Firman Allah dalam An-Nisa ayat 43, wala junuban illa abiri sabilin. Tidak boleh masuk tuh, ya, orang sedang junub, illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat karena nggak ada tempat lain. Wa qayyadal ulama'u jawazul mururi, dan memberikan ketentuan para ulama tentang bolehnya lewat, idza lam yakhif talwisul masjid, ya, kalau tidak takut itu darah netes di masjid. Wa ilaihi dhahaba Syafi'i, dalam hal ini Imam Syafi'i punya pendapat yang berbeda. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, yajuzu lil junub idza tawaddaa illa li haidin fatamna. Orang punya junub ngambil wudu dari masjid, dari air masjid masih boleh, kecuali bagi perempuan yang haid. Ngapain orang haid mau wudu? Kalau orang junub wudu masih boleh, kan? Wa qala Abu Hanifah wal masyhuru min madhhabi Malik annahu yahrumu mutlaqan. Kalau Imam Hanafi sama dengan Imam Malik, yaitu haram, mau lewat kayak mau duduk kayak mau apa kayak, hukumnya haram bagi orang yang haid maupun orang yang punya hadas junub. Tapi kata Imam Syafi'i,
Kalau lewat doang karena memang tidak ada jalan lain, maka masih boleh. Yang nggak boleh masuk, berdiam, mengambil manfaat di situ, maka menjadi hukum haram. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.